Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Manajemen Perkantoran. Kali ini dengan tema lingkungan kerja dan tata ruang kantor. Lingkungan kerja adalah kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Pegawai akan menghasilkan kinerja dan produktivitas kerja yang optimal jika nyaman dalam bekerja. Faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja antara lain, yang pertama, penerangan atau cahaya di tempat kerja. Cahaya atau penerangan yang kurang jelas mengakibatkan penglihatan menjadi kurang jelas, sehingga pekerja akan menjadi lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi tidak dapat tercapai. Untuk mengukur kesatuan jumlah cahaya disebut dengan foot candle. Yang kedua adalah sirkulasi udara di tempat kerja. Komposisi udara sekitar manusia terdiri dari 21% oksigen, 78% nitrogen, 0,03% karbon dioksida, dan 0,97% gas lainnya. Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Udara dinyatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara telah berkurang atau bercampur dengan polusi gas buang atau bau-bau berbahaya yang ditandai dengan sesak pernafasan. Sehingga sirkulasi udara di tempat kerja dipastikan oksigennya bersih. Yang ketiga adalah kebisingan di tempat kerja. Salah satu bentuk dari polusi adalah kebisingan dari bunyi-bunyian yang dapat mengganggu ketenangan kerja, merusak pendengaran, dan kesalahan komunikasi. Kebisingan dinyatakan dalam desibel atau dB. Yang terakhir adalah tata warna di tempat kerja. Warna berkaitan dengan warna tembok ruangan dan interior yang ada di sekitar tempat kerja. Warna sangat berpengaruh terhadap kemampuan mata melihat objek. Beberapa penelitian menunjukkan beberapa pengaruh terhadap kemampuan mata melihat objek antara lain, warna merah bersifat merangsang, warna kuning memberikan kesan luas, leluasa, dan tenang, warna hijau atau biru memberikan kesan sejuk, aman, dan segar, warna gelap memberikan kesan sempit, dan warna terang memberikan kesan luas. Berikut adalah penjelasan tentang tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan sesuai dengan luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pegawai. Asas tata ruang kantor ada 6. Yang pertama adalah asas jarak terpendek. Asas ini adalah asas tata ruang kantor yang mendesain tempat kerja pegawai dan penempatan alat-alat diletakkan dalam jarak yang sedekat dan sependek mungkin, sehingga memungkinkan proses penyelesaian suatu pekerjaan kantor dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua adalah asas rangkaian kerja. Menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor yang digunakan menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan-urutan menyelesaikan pekerjaan kantor dari pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, satu komputer selalu bergandengan dengan printer, kertas, dan keperluan yang berurutan. Asas ini merupakan kelengkapan dari asas jarak terpendek. Yang ketiga adalah asas penggunaan segenap ruangan yang ada. Asas ini menggunakan seluruh ruangan yang ada di kantor. Jangan dibiarkan ada ruangan kosong. Ruangan yang dimaksud bukan hanya yang berupa luas lantai saja, melainkan juga ruang yang vertikal ke atas maupun ke bawah. Jadi sedapat mungkin tidak ada ruangan yang tidak terpakai. Yang keempat, asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini merupakan asas tata ruang yang mudah diubah atau disusun kembali, dan perubahannya tidak terlampau sukar, serta tidak memakan biaya yang besar. Dengan tata ruang yang berubah, baik layout, warna, maupun letak perabot, akan memberikan suasana yang lebih segar bagi para pegawai dan pelanggan yang dilayani. Yang kelima adalah asas integrasi kegiatan. Tata ruang dan peralatan kantor yang harus mengintegrasikan kegiatan antar dan interbagian yang ada dalam organisasi.
Dan yang keenam adalah asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Tata ruang dan pelatanan kantor harus membuat pegawai dapat bekerja secara aman, nyaman, dan puas. Dan selanjutnya adalah tujuan tata ruang kantor. Terdapat 7 tujuan tata ruang kantor menurut Laksmi et al. Tahun 2015. Yang pertama adalah mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai. Yang kedua, menjamin kelancaran dan kemudahan bagi arus kerja atau komunikasi. Yang ketiga, memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien. Yang keempat, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian tertentu. Yang kelima, memudahkan pengawasan. Yang keenam, memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. Dan yang ketujuh, memberikan privasi atau keleluasaan pribadi dan keamanan. Selanjutnya adalah jenis tata ruang kantor. Terdapat beberapa macam jenis tata ruang kantor. Yang pertama adalah ruang kantor terbuka atau open plan office. Open plan office adalah semua aktivitas dilaksanakan bersama-sama oleh beberapa pegawai dalam satu ruangan besar dan terbuka dan tidak dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Keuntungannya adalah memudahkan perubahan layout ruangan tanpa perlu biaya tinggi. Yang kedua, memudahkan komunikasi dan koordinasi kerja antar pegawai tetap baik. Keuntungan ketiga, menghemat penggunaan penerangan dan peralatan kerja. Keuntungan keempat, memudahkan penempatan, penggunaan, dan perawatan peralatan kerja. Dan keuntungan kelima adalah memudahkan pengawasan. Sedangkan kerugian dari open plan office ini adalah yang pertama, sulit melakukan pekerjaan yang bersifat rahasia karena ruangannya terbuka. Yang kedua, memerlukan air conditioning untuk mengurangi debu dan memerlukan air cleaner untuk mengurangi bau. Dan kerugian ketiganya, memungkinkan terjadinya kebisingan yang mengganggu konsentrasi kerja. Jenis tata ruang kantor kedua yaitu ruang kantor tertutup atau closed plan office. Closed plan office adalah ruang bekerja yang dipisahkan dalam kamar-kamar atau ruangan yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Keuntungan ruang kantor tertutup adalah yang pertama, cocok untuk pekerjaan yang harus terjamin kepentingannya, kerahasiaannya, dan keamanannya, baik dari segi pembicaraan, dokumen-dokumen, maupun aset perusahaan yang berharga. Keuntungan yang kedua adalah konsentrasi terhadap pekerjaan dapat lebih mudah, dan keuntungan yang ketiga adalah lebih menghargai tamu yang datang. Sementara untuk kerugian dari closed plan office ini yang pertama adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk memisahkan ruangan, lebih banyak alat komunikasi seperti telepon dan email, membutuhkan biaya untuk penerangan, ventilasi, peralatan kantor lainnya, dan juga tentunya untuk pemeliharaannya. Kerugian yang kedua yaitu mempersulit perubahan layout kantor atau fleksibilitas ruangannya berkurang. Yang ketiga adalah komunikasi dan koordinasi lebih sulit jika tidak ditunjang oleh alat komunikasi yang memadai. Dan kerugian yang keempat adalah mempersulit pengawasan. Selanjutnya, jenis tata ruangan ketiga adalah landscape office atau tata ruang kantor berpanorama. Tata ruang kantor ini adalah tata ruang kantor yang berhiasi dekorasi taman. Ruangan diupayakan memiliki pemandangan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Keuntungan dari tata ruang berpanorama ini adalah yang pertama, pegawai merasa nyaman betah bekerja dalam ruangan yang demikian. Keuntungan yang kedua, ketegangan urat syaraf menjadi berkurang dan menambah udara segar karena siang hari tanaman mengeluarkan oksigen. Kekurangan dari jenis kantor berpanorama ini adalah
Biaya yang dikeluarkan untuk membuat dekorasi tentu saja demikian mahal. Yang kedua, kekurangannya adalah dalam penerapannya harus menggunakan tenaga ahli. Dan yang terakhir adalah tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Tata ruang kantor gabungan berarti gabungan antara ketiga bentuk tata ruangan sebelumnya. Penggunaan tata ruang kantor ini perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan kerugian dan memanfaatkan keuntungan dari ketiga tata ruang sebelumnya. Jadi, tata ruang kantor gabungan ini adalah bentuk realisasi dari sebelumnya. Jenis-jenis tata ruang kantor yang mudah, murah, dan tentu saja efisien. Dan banyak perusahaan memilih jenis tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah manajemen perkantoran dengan tema lingkungan kerja dan tata ruang kantor. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.